Di sini saya sudah membaca rekam medis pasien, lalu saya sudah menyiapkan alat, dan saya akan mencuci tangan menggunakan hand rub. Dan dilanjut dengan menggunakan handscoon. Saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi Ibu, Bapak. Pagi. Benar ini dengan Ibu Titik? Iya benar. Saya cek gelangnya dulu ya Bu ya. Oh iya betul. Ibu, perkenalkan, saya perawat Friska yang bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Di sini saya mengajarkan bagaimana cara menyusui dengan teknik yang benar. Untuk prosedurnya kira-kira saya membutuhkan waktu sekitar 5 menit sebelum saya mulai. Apakah ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Ada. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada saya mulai ya. Jaga privasi pasien. Baik Ibu, apakah bisa bersandar posisinya? Mari saya bantu ya Bu ya, duduk bersandar. Iya Pak, mari ibunya dibantu Pak. Ibu, bayinya silakan digendong terlebih dahulu Bu. Cara menggendongnya yang benar ya Bu ya. Jadi sikunya itu diposisikan untuk kepala bayi. Silakan Ibu, untuk baju pakaian atasnya dibuka Ibu. Ibu, letakkan tangan kanan Ibu di payudara Ibu. Ya, seperti ini ya Bu ya. Lalu sejajarkan bayi Ibu dengan payudara Ibu. Kemudian Ibu membuka mulut bayi menggunakan telunjuk tangan Ibu. Ya, seperti itu. Lalu masukkan areola sampai puting Ibu. Puting sampai areola Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Terasa tidak Bu hisapan bayinya? Rasa Mbak. Terasa. Baik Ibu, ini jika bayinya sudah kenyang, nanti bisa Ibu gunakan kelingking Ibu untuk membuka dagu bayi, untuk menurunkan dagu bayi ya Bu ya. Ya, seperti itu Bu. Silahkan Ibu untuk bajunya dipakai kembali. Lalu posisikan bayinya agar bisa bersendawa ya Bu ya. Ditegakkan Ibu, mari saya bantu. Nah, seperti itu. Lalu dipuk-puk Ibu bagian ininya, permisi, skapula. Nah, jika bayi sudah bersendawa, silakan posisikan pada posisi semula. Ibu, sebelum saya kembali ke ruang station, apakah ada yang ingin tanyakan Ibu? Ada Bu. Bagaimana Ibu? KB yang cocok untuk saya apa ya Bu? Oh, baik, masalah KB ya Bu ya. Silakan Ibu berdiskusikan kepada Bapak. Jadi KB itu untuk Ibu menyusui itu ada beberapa, alami dan juga KB tidak alami. KB alami ini sepertinya sudah tahu ya Pak ya Ibu. Untuk KB alami ini ketika melakukan membuangnya di luar. Jadi Ibu, Bapak, KB itu tidak semua KB bisa digunakan untuk Ibu menyusui ya Bu ya. Karena kalau Ibu asal-asalan memakai KB, maka produksi ASI-nya malah berkurang Ibu. Katanya kan Ibu mau menyusui dedeknya eksklusif kan Bu ya? Iya Mbak. Nah, yang KB tidak alami ya ini memerlukan bantuan obat-obatan seperti KB, implan atau susuk. Ibu kan sedang dalam masa nifas, jadi tidak perlu KB terlebih dahulu. Iya Mbak. Iya. Lalu Ibu juga kan sedang menyusui. Nah, biasanya jika masa nifas ini sampai Ibu menyusui ini 6 bulan sampai 1 tahun Ibu baru menstruasi lagi. Tetapi ada juga yang baru 3 bulan itu sudah menstruasi, dan itu harus segera dilakukan KB agar tidak kebobolan ya Pak Bu ya. Ibu, untuk KB sendiri ada 2 jenis KB, yaitu KB hormonal dan KB non hormonal. Untuk KB non hormonal itu diantaranya ada kondom, lalu IUD atau spiral. BIUD atau spiral ini nanti dimasukkan ke
rahim ibu ya Bu ya, dan tidak mengganggu hormon ibu. Lalu untuk kekurangannya paling nanti haid ibu tidak teratur, lalu rasa kram-kram di perut ibu juga sering ngeflek. Jadi ibu harus kontrol setiap 6 bulan satu kali. Tapi untuk KB IUD ini bisa bertahan sampai 5 tahun, tetapi harus sering dikontrol Bu, karena kadang pemasangannya itu tidak pas Bu. Jadi sudah dipasang malah tidak pas, mengalami kebobolan. Karena dia menyisakan benang ya Bu ya di luar, jadi saat melakukan hubungan suami istri itu tidak nyaman, tetapi bisa diatasi dengan digunting atau dipanjangkan. Tergantung kondisinya ya Pak Bu. KB hormon suntik 3 bulan. Jadi ibu akan suntik setiap 3 kali 28 hari. Ibu harus suntik lagi. Efeknya tidak akan mendapat haid selama penggunaan KB suntik 3 bulan ini ya Bu ya. Iya. Jadi ibu jangan heran misalkan ibu, kok saya tidak haid ya Bu gitu. Itu karena penggunaan KB. Kemudian untuk KB suntik 3 bulan ini juga ada efek sampingnya, yaitu berat badan ibu menjadi naik, kemudian kadang berjerawat, lalu ada darahnya naik. Makanya untuk ibu yang akan melakukan suntik KB 3 bulan harus di tensimeter terlebih dahulu. Ibu untuk kembalian kesuburan juga agak lama ya Bu ya. Jadi misalkan ibu berhenti KB suntik 3 bulan, ibu tidak akan langsung menstruasi, tetapi nanti 2 atau 4 bulan lagi baru ibu menstruasi. Memang agak lama Bu, prosesnya memang seperti itu ya Bu ya. Pil KB laktasi. Jadi ibu akan menggunakan KB yang khusus laktasi, jangan yang kombinasi ya Bu ya, karena kalau yang kombinasi nanti akan mempengaruhi pada keluarnya ASI ibu. Pakaiannya itu 1 hari 1 kali pada jam yang sama. Misalkan ibu meminumnya pada malam hari jam 8. Nah, seterusnya ibu akan meminum pada jam tersebut dan pada malam hari. Ketika ibu lupa, maka cepat langsung diminum. Misalkan ibu tidak meminum selama 3 hari, maka kesuburannya akan subur. Kemudian yang ketiga adalah KB implan atau susuk. Itu KB implan atau susuk ini dimasukkan di lengan ibu ya Bu ya, di sebelah sini. Caranya mirip dengan KB yang 3 bulan. Ibu tidak perlu bingung untuk kapan dibongkarnya, karena tahan sampai 3 tahun. Nah, masalahnya ibu, komplikasi menyebabkan bengkak, nyeri, kadang geser dari tempat yang sudah dipasang. Lalu harus konsultasikan lagi. Untuk efeknya sama seperti yang memakai suntik 3 bulan, itu berjerawat, berat badan naik, haid berhenti. Untuk KB yang sebulan itu gimana ya Bu? Baik, untuk KB yang 1 bulan itu isinya adalah estrogen dan progesteron. Jadi campuran ya Pak, Bu. Dan tidak bisa dipakai saat ibu menyusui karena dapat mengurangi produksi ASI. Jadi ibu dan bapak nanti diskusikan terlebih dahulu mau ambil KB yang mana. Baik, apakah penjelasan saya sudah jelas, Ibu, Bapak? Jelas. Jelas ya. Sebelum saya kembali ke ruang perawat, apakah ada yang ingin tanyakan, Ibu, Bapak? Tidak ada Mbak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya permisi ya. Selamat pagi. Di sini saya sudah membereskan alat dan saya akan melepas handscoon. Lalu saya akan mencuci tangan menggunakan hand rub. Dokumentasi hari Senin 28 Desember 2020 telah mengajarkan bagaimana cara menyusui bayi dengan benar kepada Ibu Titik dan menjelaskan tentang KB yang bisa digunakan untuk ibu menyusui.
Tanda tangan nama terang Friska Nur Afriani.